salah Cuma sendiri. alhamdulillah kan waktu itu sudah PLT. Iya, tanggal 2 Oktober 2 Oktober PLT. Sekarang Kalau saya nggak setuju, semua opsi itu nggak setuju. Semua opsi yang keluar dari anggaran dasar rumah tangga, anggaran rumah tangga saya nggak setuju. padahal sebenarnya penyelesaiannya ada di ADART itu sendiri. Kan sudah aku jelaskan. Harusnya sesuai pasal 16 ayat 10 huruf C kan habis 3 tahun nih. Iya. Harusnya menginjak pasal 19 itu dimisioner. Judulnya dimisioner, judul itu. PLT PLH. PLT atau PLH. PLT PLH itu nggak boleh membuat keputusan ini. Oke, kalau Anda orang pinter ya, Anda orang jagoan top, datangkan ahli administratif pemerintah. Datangkan ahli administratif. Boleh nggak PLT PLH itu membuat keputusan yang urgent? Yang Nggak bersifat- boleh. Misalkan memindah orang, menghentikan orang, mengangkat orang, kemudian termasuk mengadakan ujian-ujian, nggak boleh. Termasuk ya Masa dimisioner itu nggak boleh. hanya menghantarkan sampai kongres aja. Iya, dimisioner itu hanya menghantarkan. Kalau memang dia memahami salah dan selama ini dia memahami salah, maaf ya, aku nggak ngerti kuliahnya di mana. Dia kan langsung memahaminya, seakan-akan kalau langsung ngapain ada pasal 16. Iya sih. Tulis aja keputusan apa masa jabatan ketua umum, ada atau ini dari kongres ke kongres gitu Nggak aja. usah ada 3 tahun. Jangan ada Pasal 16 ayat 10 huruf B. huruf C. Huruf C. Iya. Kongres menetapkan dan Termasuk menentukan. wacana D-nya kan formasi tunggal. Iya. Formasi tunggal otomatis mereka juga begitu kepalanya berhenti, kaki tangannya juga berhenti. Ya iyalah, makanya kan waktu nggak salah waktu rapat gabungan di Pengwil waktu abang pas demisioner, Iya. langsung diterapkan kembali ke pengurusnya, Iya, diminta saya pengen untuk mengajari membantu. yang benar seperti itu. Iya. Tapi pertanyaan saya, apakah Pengwil lain menjalankan? Padahal kita sharing langsung loh bang. Ya udah, memang ini kekacauan karena mohon maaf ya, karena memang kompetensinya nggak memenuhi syarat. knowledge-nya nggak Ada memenuhi syarat. faktor kesengajaan gitu. Ada, sebenarnya mereka tahu kok, ada beberapa itu ngerti kok, pinter kok. Berarti ada faktor kesengajaan. Saya kok yakin ya, ada suatu kesengajaan. Saya kok menduganya begitu. Ya sekarang gini bang, Mei Dugaan 2022, saya seperti itu nih. Mei 2022 harusnya kan kongres. Oke. Gini bro, dugaan saya orang-orang itu gila jabatan dan takut kehilangan jabatan. Sekarang gini bang, aku tanya balik ke Ini abang. tidak sekedar untuk PP ya. Sekarang Ini saya kritik untuk semuanya. Oke, saya balik bertanya ke abang. Apakah abang ketika jadi ketua Pengwil dapat gaji bulan? Apakah abang kesalahan? Enggak, aku kan malah yang minta di PLT PLH. Bukan. Ketika abang menjabat sebagai ketua Pengwil digaji setiap bulan. Enggak, Apakah dapat fasilitas? Enggak. Apakah dapat rumah? enggak. Pusing mana? Pusing enggak apa? Akta juga enggak. Habis waktunya mikirin orang-orang yang dipikirin belum tentu mengerti sama kita. Padahal kita udah ninggalin kantor kan gitu. Lucu lagi, saya udah bukan ketua Pengwil. Kalau ada masalah masih lari ke saya. Ya, abang, Tiap yang, hari. abang yang paham. Iya, lucu ya. Nggak lucu sih. Emang harusnya ke abang. Kemana lagi sih tempat Enggak lah, yang harusnya paham? dia tahu diri. Enggak usah ke saya. Ke siapa dong? Ya kan ke ketua Pengwil kan ada. Atau kalau memang dia mengakui Pengwil gadungan ya itu. Tahu nggak? Oh, Itu tuh dia pidananya tuh udah banyak. Dia itu berani nutup rekening juga loh. Loh, dia acak-acak semua rekening Pengwil itu loh. nggak bisa bang. Masa Iya. ujuk-ujuk main tutup begitu kalau tidak ada sesuatu peristiwa? Maksud saya menutup itu bukan dia yang melakukan penutupan. Dia membuat surat menyuruh melakukan Tutupan penutupan. ke atas merintah bank, akhirnya ditutup. Nggak tahu. Prosesnya Pokoknya nggak ada laporan sih. Tapi saya bukan sudah bukan ketua Pengwil. Saya nggak tahu. Ada itu sempat ramai itu. Wah, Tapi saya nggak ngerti. berarti Pengwil nggak bisa menggunakan uang dong kalau di blok. Nggak ngerti saya. Karena kan saya bukan ketua lagi. Berarti abang nggak nombokin. Kalau nombokin ya tiap saat nombokin. Nombokin tetap. Nombok lah. Walaupun nggak jabat juga nih. Kalau itu sudah resiko. Kalau memang dia mau menderma baktikan tenaga pikirannya gimana? Makanya kan sering pertanyaan saya kan gini. Perkumpulan INI maupun IPAT itu kan pengabdian. Makanya istilahnya bukan ketua, bukannya pimpinan, Saya tapi pengurus. Ya itulah. Makanya gini, saya itu sempat ya kita jujur aja.
sempat frustasi. Frustasi dalam memikirkan organisasi. Ngapain kita tutup-tutup? Saya sempat frustasi. Kenapa frustasi? Ya karena nggak beres dan bermasalah. Saya sebagai orang yang menganut aliran realisme, realistis hukum. Untuk apa saya mikirin organisasi yang kayak gini? Saya sempat mikir gitu. Tapi kan Saya itu sempat rame loh sama nyonyaku gitu lah. orang rumah ya. Rame karena saya pengen saya nggak mau lagi di organisasi yang ini. Tapi kan di nyanyaku itu kan nggak boleh. Itu kan janganlah ya, kan kasihan ini gitu. Ya, karena Sempat kan, rame. ya kan abang menyangkut teman-teman pekerjaan dan pekerjaan dua notas dan PPAT juga. Kalau aku sih nggak urusan soal itu, rezeki itu milik Allah Ya Subhanahu wa betul, Ta'ala. setuju. Saya punya sumber lain. Betul, dalam artian Saya kan? nggak urusan soal menyangkut pekerjaan dan sebagainya. Enggak, saya nggak urusan itu. Iya betul. Saya itu sebenarnya sudah males, nggak mau lagi konflik-konflik kayak gitu. Karena saya akhirnya setelah kesini merasa saya itu hanya diperalat. Dimanfaatkan Iya, dimanfaatkan. dari Loh, kalau Anda berjuang sendiri demi organisasi, kemudian Anda itu hanya didorong-dorong doang dari belakang. Itu namanya apa? Malah bisa Anda kecebur lah ya. mau jorokin terus gak ngasih tali mah Jorokin aja, kebangetan. nggak tanggung jawab. Ngejorokin tapi nggak ngasih tali, ya kebangetan bang. Nggak tanggung jawab. Ngejebur nggak berani nolongin, ya parah dong. Saya tuh sampai merasa seperti itu. Merasa saya itu hanya dimanfaatkan, diperalat, dijadikan peluru, dijadikan tameng. Wajar dong, saya sebagai manusia biasa kok. Aku kan berpikir realism. Hukum itu realistis. Sempat gara-gara mengurusi organisasi ini, itu tidak ada manfaatnya bagi saya. Malah justru menyita waktu, pikiran. Menyita waktu, tenaga. pikiran ini. Menjalankan, saya kan hanya menjalankan ini, keputusan pleno ini. Tapi Ya. ketika ada putusan pleno lain dan menunjuk misalnya Ju yang ditunjuk, dia tidak berangkat, nggak melaksanakan. Tapi ketika pleno itu menunjuk saya, Berangkat. Yu dan lain-lain itu minta saya itu untuk melaksanakan. Aturannya berlaku hanya untuk satu sisi. Ketika kita kita mengambil keputusan sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga, Nggak jalan. mereka itu ngomongan doang, ayo Mas Fidi, begini. Tapi mereka itu tidak memberikan keuntungan bagi saya. Bukan saya, maksudnya keuntungan bagi organisasi secara tidak solid sebenarnya. Iya. Jadi menurut saya kondisi carut marut ini ya memang ada yang uji coba, test case. Kalau begini gimana ini. Uji pakai KDK. Test case. Dan dia jujur aja, yang namanya pemenang kan tidak selalu orang baik. Iya sih. Kalau dalam film itu penjahatnya kadang-kadang malah menang. Menang dulu, kalah belakangan. Kalau jagoan dalam kalah film dulu, kan kita gemes, penjahatnya menang kan. menang dulu. Apalagi kalau sinetron kan. Iya, terakhir. Penjahatnya terus yang menang. Di penghujung baru kalah sekali. Menangnya udah banyak. Iya, menangnya banyak. Menangnya 10 kali, kalahnya sekali. Iya. Aduh. Nah, balik lagi, Bang. Kepentingan apa dari orang itu memanfaatkan situasi ini dengan test case ini? Uji coba. Sekali, 2 kali, Kan 3. aku bilang backtracking, akal muslihat. Apa yang dia dapat? Ya kan dia kekuasaan. Dia pengen kekuasaan itu langgeng. Nah, kalau bicara organisasi, kekuasaan, kepemimpinan, atau ketua, dulu aja kagak ada yang mau Bang jadi ketua Pemda, ketua Ya, Pemda. jangan dulu. Sekarang ini ada kayak gitu tuh karena ya Ada begini. sesuatu. Ya ada sesuatu. Apa? Ada ALB. Ada anggota yang lain-lain, ada yang orang membutuhkan tanda tangan Anda. Ada yang membutuhkan tanda tangan Anda, ada uangnya dan sebagainya. Rekomendasi. Rekomendasi, ada yang lain-lain nama. Kadang-kadang Anda pengen
pengen apa namanya nama, Anda pengen panggung, Anda pengen itu kan semuanya kan begitu. Yang dulu kritikan saya, aku bilang itu hanya Adol bagus, Adol layu. Adol Kemampuannya nggak ada. Iya, iya. Banyak yang gitu. Adol bagus, Adol layu doang. Iya. Apa mereka punya kemampuan? Dari sisi sekarang itu kan kelihatan sekarang. Ya kalau Siapa yang punya kemampuan dan tidak. ya kalau punya kemampuan sudah selesai dong permasalahan. Iyalah. Apa dia memiliki kemampuan? Kemampuan itu kompeten itu ada 3. Knowledge, skill, dan attitude. Iya, setuju. Mungkin banyak juga orang punya Kemampuan. Enggak knowledge. Knowledge, skill. Kemampuan pengetahuan. Kemampuan itu umum ya. Maksudnya kompetensi. Oke, spesialnya. Oke. Nah, akan ada 3. Knowledge, skill, attitude. Nah, mungkin kalau knowledge is okay, banyak yang notaris itu pinter. Oke, Knowledge ya. pasti. Kalau nggak banyak, nggak mungkin jadi Skill notaris. memimpin belum tentu dia ngerti. Oke. Skill memimpin itu banyak. Public speaking bagaimana? Ya, Ya, meredamkan anggota gimana? ya betul. Ya, Oh, ini apa? Menahan dirinya gimana dan sebagainya. menyelesaikan permasalahan anggota yang Menyelesaikan bersengketa. masalah gimana? Ya, betul. Banyak skill itu. Ya, Ya, sebagai orang tua juga seperti yang paling lemah itu attitude. kepribadian, karakter. Iya. Attitude-nya itu. Bisa mengalahkan 2 itu. Ya sebenarnya itu tuh paling utama. Dan yang bahaya bagi dia itu ingin menjadi yang terbaik. Itu yang berbahaya. Oke. Maka ada pepatah mengatakan gini, don't try to be the best. Jangan engkau itu mengoyak yang terbaik. Karena orang yang ambisi yang terbaik itu berbahaya. Ambition without integritas itu berbahaya. Bisa. Walaupun dalam konteks dalam konteks tertentu, kalau kamu baca dari beberapa literatur bahasa Inggris, ada si motivator itu mengatakan ambition without action is useless. Iya. Ambisi tanpa aksi itu sia-sia. Betul. Kalau saya enggak. Terbalik. Ambition without integritas itu berbahaya. Ambisi tanpa ada kemampuan. Bukan integritas. Integritas. Attitude. Berbahaya. Caranya akhirnya apapun dipersoalkan. Lebih baik bodoh sitik tapi attitude-nya bagus daripada pinter tapi Nggak punya attitude. Akibatnya segala cara dipakai. Ya. Yang penting ambisinya terpenuhi. Ya, apalagi sudah bodoh, Ambisi tapi- gede lagi. Ya. Segala Ambisinya cara gede, lagi. segala cara. Itu berbahaya, sangat berbahaya. Itu namanya Jail Mursad. Itu sudah ada bacaan-bacaan itu di bacaannya Imam Ghazali. Rajulun la yadri wala la yadri annahu dari dia tidak punya ilmu, dia tidak paham ilmunya, tapi dia sok tahu dengan ilmu. Sehingga itu kata Imam Ghazali dikatakan ini yang namanya kondisi sebagai jahil mursad. Orang bodoh yang membahayakan. Ya iyalah, udah tidak paham tapi ambisi Sok tahu. Ambisi itu dia pakai cara sok tahu. Itu bahaya. Betul. Bahaya sekali yang kayak gitu. Nah, makanya kalau saya sih sukanya gini. Be the best. Kita itu yang jadi yang pertama. Be the best to change. Melakukan perubahan. Oke. Kalau semua sadar untuk melakukan be the best itu the change, untuk melakukan perubahan, semua sadar. Bukan terbaik loh. Bukan to the best. Bukan untuk menjadi yang terbaik, tetapi untuk melakukan orang yang pertama untuk melakukan perubahan dengan kesadaran melakukan perubahan terhadap organisasi ini, maka mereka itu nanti harus menerima tantangan sehingga mereka be the best to take the challenge. Orang yang berani menerima tantangan melakukan Perubahan. the chance. Pilihan-pilihan. The challenge tadi itu melakukan tantangan, berani menerima tantangan, Dan mengambil the chance mengambil melakukan sebuah perubahan. perubahan. Apa